وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم جنبنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin jemaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, guru-guru kami, orang tua kami, seluruh hadirin yang telah berhadir di waktu yang berbahagia ini. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar waktu yang berkah ini antara Maghrib dan Isya menjadi sesuatu yang akan memberatkan timbangan amal kita di hari kiamat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin berbahagia, kita masih bersama kitab Riyadhus Shalihin, masih berbicara bab tafakkur, bertafakkur akan keagungannya ciptaan Allah Azza wa Jalla, bertafakkur akan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang bisa kita lihat dengan mata kita, namun tafakkur itu baru bisa dilakukan kalau melihatnya dengan mata hati kita. Jadi disebutkan dengan basirah. Kalau melihat dengan mata kepala tanpa diikut sertakan mata hati, maka apa yang dilihat itu seolah-olah tidak dia lihat. Maka agama itu senantiasa membimbing kita untuk mempertajam mata hati kita. Jadi orang umumnya kadang lebih memperhatikan kesehatan mata kepala, karena gede mata kasusah, katarak mata yang minta ubat. Kita yang pakai kacamata udah nggak pas lagi, datang ke optik, perbaiki kacamata. Tapi semua itu berbayar. Yang hari ini kita dapatkan banyak fasilitas, sarana, majelis-majelis pengajian yang di situ adalah membantu kita untuk mempertajam pandangan hati kita, dan bahkan tidak dipungut biaya. Kita yang duduk dapat pahala, datang ke masjid ini, melangkahkan kaki, Allah angkat derajat kita dan diampunkan dosa kita, terutama yang di rumahnya sudah berwudu dengan sempurna. Dan dia bernilai sedekah, dalam hadis disebutkan. Duduk, pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah tujuannya untuk mempertajam hati kita, melihat segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, agar menguatkan hati menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itu tidak sebanyak manusia memberikan perhatian sebagaimana kita katakan golongan pertama, lebih memperhatikan kesehatan mata kepalanya. Hadirin saya muliakan, ayat malam ini masih pada bab tafakkur ini. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mencantumkan potongan ayat afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Maka mereka apakah tidak melakukan perjalanan di muka bumi? Ikna diantong depan kau. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Maka apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi ini
kemudian maka mereka bisa memperhatikan. Menarik di sini yang mengambil perhatian para ulama setelah Imam Nawawi dalam mensyarah kitab ini. Imam An-Nawawi tidak menyempurnakan ayat ini. Beliau berhenti mencantumkan pada kalimat fayanzuru. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Para ulama menyebutkan dikarenakan ayat yang memerintahkan agar kita melakukan perjalanan di muka bumi ini terdapat sejumlah ayat. Bukan satu ayat. Di surah-surah yang berbeda. Terdapat dalam Al-Quranul Karim sejumlah ayat. Di mana Allah Azza wa Jalla menganjurkan kita, mendorong kita hamba-hambanya agar melakukan perjalanan di muka bumi. Untuk memperhatikan perjalanan itu agar kita memperhatikan apa yang sudah terjadi pada umat-umat sebelum kita, pada orang-orang sebelum kita. Di antara ayat yang terdapat pada Al-Quran tentang perintah melakukan perjalanan di muka bumi sekaligus memperhatikan keadaan orang sebelum kita adalah surah Muhammad ayat 10. Allah menyebutkan kalau di sini afalam yasiru, di surah yang lain qul siru. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang perolok-olok, mereka yang mendustakan apa yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada mereka, afalam yasiru fil ard. Kaji ke nurung Tuhan kala tajak kala putakalan. Orangnya kala gejak, kala pun kala kata pikiran ke. Sehingga tidak seperti ceritanya katak di bawah tempurung. Yang kata pegah ke canggu, ujian pendengar itu. Canggu ini, cakodok itu, katak itu kalau di bawah tempurung, dialah yang paling besar. Dia yang paling alim, dia yang paling kuat, dia yang paling hebat, dialah segalanya, kata. Jadi orang musuh raya perut dia, jadi paling raya, kalau yang lain pihak ada. Langit pi beruak. Tidak besar dia. Sehingga dia yang paling hebat. Cerita dulu waktu kecil, kita sering diceritakan bagaimana agar kita hilangkan kesombongan itu. Jangan mudah mendustakan apa yang disampaikan. Ya. Ketika kodok ini sedang asyik-asyiknya saya sabah moknang ni, tiba-tiba datanglah seekor sapi. Yang sebelumnya kodok ini sudah mengatakan kepada kaum kodok, jamaah kodok-kodoknya, bahwa kitalah yang paling hebat. Ana tanya yang paling raya dan long yang paling raya heno diu beruaknya. Sehingga datanglah seekor sapi. Seekor sapi ini pun dia menendang tempurung yang tadi, yang menjadi langit bagi si kodok ini. Maka ketika sapi ini menendang tempurung yang menjadi tempat nginapnya kodok, terkejutlah kodok itu. Kaget dia, oh mana lebih raya ni bak leong rupanya. Nah lebih raya. Cukup besar. Oh, hinan kecangguknya enggak ada sombong. Makanya kalau kita lihat ada orang-orang yang sombongnya luar biasa. Yang cangguk penuh, yang perletruk lemau yang tipak. Hai tipak beruak. Supaya dia bisa meloncat. Ketika kodok ini sudah meloncat, lihat alam lain, baru dia akhirnya sadar. Nah, manjit tak terpegah jenuh cangguannya. Dia rumbuh makna cangguk. Ala kulli hal, perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar kita melakukan perjalanan di muka bumi ini untuk memperhatikan. Bukan sekedar berjalan. Ayat yang dicantumkan tadi potongan ayat. Di antaranya adalah surah Muhammad ayat 10. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim
Maka mereka apakah tidak melakukan perjalanan di muka bumi? Kemudian mereka bisa memperhatikan apa yang telah terjadi pada orang-orang sebelum mereka. Apa saja akibat yang telah dirasakan oleh orang-orang sebelum mereka. Dammarallahu alaihim. Allah sungguh telah membinasakan mereka sebelumnya. Walil kafirina amthaluha. Kata Allah, balasan bagi orang-orang kafir juga semisal dengan apa yang telah dirasakan oleh orang kafir sebelumnya, sama akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang saya muliakan, kata para ulama dalam tafsir, semua ayat Al-Quran yang memerintahkan hambanya, Allah memerintahkan hambanya untuk melakukan perjalanan, baik perjalanan dengan kaki ataupun kendaraannya, atau perjalanan dengan hatinya. Setiap hamba yang melakukan perjalanan, baik perjalanan dengan kakinya atau perjalanan yang bersifat dengan hatinya, ma'nawi. Perjalanan dengan kaki dan kendaraan kita katakan perjalanan dengan hissi. Kedua-duanya tujuannya adalah agar mengambil ibrah, mengambil pelajaran dan perintah untuk bertafakkur. Maka ada kita kenal istilah sekarang, orang pergi rihlah itu namanya tafakkur alam. Tafakkur alam. Kegiatan anak-anak sekolah dibawa oleh sekolah pesantren biasanya. Programnya tafakkur alam. Ya. Cuma kita enggak tahu apakah sampai di sana tafakkur atau tidak. Yang jelas judul bak spanduk mutipek bak motor tafakkur alam. Nah, cik lah motor kan tafakkur tu paku. Tengok. Jadi bahkan dalam perjalanan umrah banyak jamaah itu di base itu Madinah, Makkah, Jeddah, Madinah. Enggak apa-apa istirahat. Asal sampai di Madinah nanti ibadah. Dia ada juga ngantuk. Padahal dari miqat di Dhul Hulaifah menuju ke Makkah itu merupakan miqat terjauh. Dan umumnya kita orang Indonesia melewati miqat itu. Bir Ali, Abyar Ali itu Dhul Hulaifah nama dalam hadisnya. Itu miqat terjauh, Makkah, Madinah. Madinah, Makkah sampai 5 jam perjalanan. Yang perjalanan itu telah ditempuh oleh para sahabat Nabi SAW bersama baginda dahulu dengan perjalanan lebih jauh dibandingkan kita. Karena jalan yang sekarang berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh Nabi. Yang para sahabat mengatakan mereka itu bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mereka sampai parau suara mereka. Sampai gadah tu menang sahabat juga. Sampai suara mereka serak. Begitulah mereka dulu melakukan perjalanan ibadah haji dan umrah mereka. Dengan fasilitas yang sangat tidak bisa disamakan dengan sekarang. Dulu fasilitasnya orang menggunakan unta, menggunakan kuda. Hari ini kita menggunakan Honda, menggunakan Toyota dan sejenisnya. Tapi subhanallah, cuaca yang mereka tempuh ada kalanya musim panas, ada kalanya musim dingin. Itu membuat mereka sentiasa melantunkan hati mereka, zikir mereka, menyembesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebagai bentuk tanbih bagi saudara-saudara kita yang akan melakukan ibadah haji tahun ini insyaAllah. Fokuslah ketika di miqat, kita lembis itu, perbanyak talbiyah. Perbanyak talbiyah. Kalaupun tertidur sambil mengucapkan talbiyah. Baik lalu selfie, hahi, kena gede, atau sibuk dengan yang lain. Maka sebenarnya awal ibadah itu dengan kita mulai zikrullah, banyak mengingat Allah, bertafakkur, merenungkan kebesaran Allah. Allah perjalankan kita. Di ayat sebelumnya sudah dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah taala bagaimana afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, di antara fungsi unta adalah sebagai kendaraan bagi mereka. Hari ini Allah gantikan kendaraan kita berupa kendaraan mobil, bus. Bahkan hari ini ada kereta api yang jarak tempuhnya lebih cepat, Makkah Madinah, 2 jaman. Ya. Biayanya lebih mahal. Ya.
Seharusnya itu lebih membantu kita untuk mudah bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita bisa renungkan makna talbiyah itu. Betapa banyak hamba Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kalimat talbiyah ketika sampai di sana. Namun qadarullah mereka hari tahun ini tidak bisa berangkat. Ya, ada pembatasan umur, jumlah yang berangkat dibatasi dan sebagainya. Bukankah ini kita pilihan Allah Azza wa Jalla? Kenapa itu ini sia-siakan? Hadirin yang saya muliakan, karena ini penting, mesti disadarkan hati kita. Dalam sebuah perjalanan haji, saya teringat ada sebuah pengalaman yang untuk tidak dicontohi. Ada jemaah haji orang kita Indonesia ini sampai ke sana fokusnya adalah mencari di mana saja ada kesalahan, kekurangan dari pelayanan haji. Sehingga orang ini dibenci oleh jemaah haji yang lain bahkan. Dia bawa kamera, waktu itu kan tidak ada HP seperti ini. Ya. Haji tahun 2005, 2004. Dia kerjaan di mana-mana foto. Oh ini apa kayak gini, jelek sekali. Apa ini Arab Saudi, apa aja pelayanan jemaah haji. Bagaimana? Kerjanya itu saja. Orang sibuk dengan talbiyah, di Mina sibuk dengan zikir, di Arafah sibuk. Dia enggak, sibuknya dari itu. Maka jemaah saya muliakan. Ini semua tujuan perjalanan untuk apa? Tujuan perjalanan untuk apa? Maka tujuan perjalanan kita tidak lain adalah untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Memperhatikan ciptaan Allah sesuai dengan bab yang kita bahas ini adalah untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Kenapa perintahnya untuk bertafakkur? Kenapa perintahnya untuk berjalan? Dengan berjalan itu kita ingat Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita lihat mengingatkan kita akan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Maka disebutkan perintah berjalan ini terbagi pada dua macam. Yang pertama berjalan dengan menggunakan kaki ataupun kendaraan. Bi ayyasira al-insan fil ardi ala aqdami aw ala rahilatihi min ba'ir. Baik dia gunakan unta kendaraannya. Kalau hari ini ada pesawat, sehingga dia bisa memperhatikan apa saja yang telah terjadi di muka bumi ini sebelumnya. Apa saja kesudahan orang-orang sebelum kita, terutama orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kondisi-kondisi orang kafir. Kalau orang hari ini berjalan ke negeri-negeri orang kafir, yang pertama dilihat kondisi adalah kemajuan infrastruktur, kemajuan teknologi. Mereka tidak memperhatikan bagaimana kemerosotan akhlak, perilaku dan sebagainya. Ya. Sehingga akhirnya kita itu melihatlah kemajuan. Padahal agama memperkenalkan kita makna kemajuan itu at-taqarrub ila Allah. Orang kita itu maju dekatnya kepada Allah. Bukan maju dengan syahwat. Bukan maju dengan memuja segala dan sebagainya. Benda-bendawi, tidak. Maka itu suatu kemerosotan. Ya. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Maka perhatikan. Kalau tidak ada alat yang namanya agama, tidak ada alat yang namanya iman, bagaimana bisa memperhatikan? Tidak bisa memperhatikan. Maka silahkan pergi kemanapun, tapi perhatikan dunia ini dengan kacamata agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa amma sayru bil qalb, melakukan perjalanan dengan hati. Fahada yakunu bit ta'ammul. Yakun bit tafakkur. Perjalanan dengan hati itu dengan tafakkur. Dengan merenungkan apa saja yang telah sampai kepada kita berita dari Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini bisa kita lakukan dengan melakukan perjalanan ke tempat-tempat pengajian, ke tempat-tempat kajian Al-Qur'an, kajian agama, kajian sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akan mengajak kita untuk tafakkur, merenungkan apa saja yang telah Allah khabarkan kepada kita.
Hadirin berbahagia. Makanya ketika Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Ujian yang Allah berikan hidup dan mati di dunia ini sebagai ujian. Allah ingin perhatikan siapa yang kalian yang paling bagus amalannya. Beliau mengatakan adalah siapa di antara kalian yang paling zuhud di dunia. Yang paling zuhud. Tadi kita melakukan perjalanan kemanapun kita lihat. Mungkin Allah berikan kemegahan, kemewahan, kenikmatan dunia kepada orang kafir. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah berikan itu kepada mereka. Tapi Allah ingatkan kita, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam. Dengan segala dunia yang kita lihat yang ada pada orang kafir itu, Allah katakan mata'un qalil, dit. Dunia dit. Thumma ma'wahum jahannam. Allah ingatkan kita lihat itu pada orang kafir. Ketahuilah tempat kembali mereka adalah jahannam. Maka orang yang zuhud, apapun dunia nikmat yang dia lihat tidak membuat hati mereka sedih kalau enggak mendapatkannya dan susah kalau kehilangan darinya. Itu zuhud. Beda dengan orang zuhud. Zuhud demikian. Maka para ulama memberikan pemahaman yang sangat tegas sekali. Zuhud itu tidak melazimkan orang itu fakir atau miskin. Ada orang salah memahami makna zuhud. Zuhud itu berarti tengok gatin itu. Tidak. Coba lihat. Dari 10 sahabat yang dikatakan jamin syurga itu dalam sebuah hadis, berapa orang? 8, 9 sampai 7 orang itu mereka orang-orang kaya dan mereka orang-orang zuhud. Harta mereka banyak. Tapi tidak membuat hati mereka terpaut dengan dunia sehingga melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak dikatakan zuhud dengan harta yang mereka miliki kalau membuat mereka lalai pada mengingat Allah, lalai pada kewajibannya, kekal zuhud. Maka zuhud itu ada pada orang kaya. Sebagaimana bisa berlaku juga pada orang fakir dan miskin. Maka zuhud ini bab dikatakan az-zuhdu. Zuhud itu adalah babnya musafir hati. Babnya hati yang melakukan perjalanan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Sufyan Ats-Tsauri, siapa di antara kalian yang paling zuhud? Kadang belum tentu yang naik sepeda itu zuhud, Pak. Bisa jadi yang naik mobil mewah itu dia paling zuhud dibandingkan orang naik sepeda. Kadang yang pitang-pitang berogak babeh bukanya. Belum tentu. Maka zuhud itu enggak melazimkan fakir, enggak melazimkan miskin. Maka ketika orang yang melakukan perjalanan dengan hatinya, kemanapun dia pergi, melihat makhluk-makhluk Allah, orang-orang kafir tadi, dengan segala kenikmatan dunia, dia ingat mata'un qalil. Dia tidak akan membuat dia terpana dengan dunia itu.